Baik, selamat siang, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Eh, Perkenalkanlah di sini nama saya Haris Brahmaika Aditya. Pada kesempatan kali ini, saya dari instansi Semen 1 Kelumpang Hilir dari angkatan Latsar 3 dan kelompok 4 ingin memberikan pemaparan terkait analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Di sini sebelum saya ingin memaparkan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi, izinkanlah untuk memberikan tahapan-tahapan analisis isu. Yang pertama yakni identifikasi beberapa isu. Yang kedua, tentukan atau temukan isu atau prioritasnya dengan metode APKL atau USG. Yang ketiga, analisis masalah dengan menggunakan fishbone. Yang keempat, temukan alternatif menggunakan SWOT. Dan yang terakhir, yakni memberikan alternatif solusi. Jadi di sini ada tahapan-tahapan terkait kita jika kita menganalisis isu mengenai efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Jadi ada 5 tahapan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai identifikasi beberapa isu atau masalah. Jadi masalah inti dari identifikasi saya yang sudah saya dapatkan yakni kurangnya minat belajar siswa dalam proses pembelajaran daring atau jarak jauh. Yang pertama, khususnya saya sebagai pengajar MAPEL mata pembelajaran agama Hindu, di sini ada sebuah praktek materi agama Hindu yakni terkait yoga asanas yang kurang maksimal karena dalam pelaksanaan praktiknya ini kita hanya bisa menjangkau menggunakan video conference atau menggunakan video Zoom atau Google Meet. Dan dalam pelaksanaannya ini eh, pelaksanaan praktiknya kurang maksimal karena memang tidak bisa berjumpa atau bertatap muka langsung, jadi hanya menggunakan video conference. Lalu yang kedua ada media pembelajaran yang digunakan para pendidik, ini lebih dominan monoton dan membuat para peserta didik merasa jenuh atau bosan. Jadi di sini penyampaiannya mungkin karena memang waktu yang terbatas dan penguasaan aplikasi dari media pembelajaran ini membuat media yang digunakan hanya itu saja sehingga mungkin membuat para peserta didik menjadi jenuh atau bosan karena melihat tampilan secara daringnya hanya memiliki satu versi saja. Lalu yang ketiga, karakter ataupun perilaku dari para peserta didik ini sulit dipantau dan dibina dalam pembelajaran jarak jauh. Hal ini dikarenakan kita sebagai para pendidik agak sulit untuk memantau dan membina siswa atau peserta didik saat pembelajaran jarak jauh ini karena memang pembinaan atau pembentukan karakter hanya kami sampaikan melalui pembelajaran secara daring. Jadi untuk jangkauan secara langsung atau jangkauan secara pembinaan karakter secara langsung ini sedikit terkendala saat pembelajaran jarak jauh ini. Selanjutnya yakni metode saya menggunakan metode USG untuk penentuan prioritas masalah. Jadi apa sih USG itu? USG ini yakni urgensi, seriousness, dan growth atau yang sering disingkat sebagai USG yang merupakan salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Nanti caranya adalah dengan menentukan tingkat urgensinya, tingkat keseriusan dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai dari 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Pada kesempatan kali ini saya mengambil skala nilai 1 sampai 5 saja. Isu yang memiliki total skor yang tertinggi merupakan isu prioritas yang nanti bisa kita dapatkan. Yang pertama di sini ada urgensi. Urgensi dilihat dari ketersediaannya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. Yakni yang kedua ada seriousness. Seriousness dilihat dari dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan dan membahayakan sistem atau tidak. Lalu yang ketiga ada growth. Seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang atau dikaitkan. Kemudian masalah penyebab isu akan semakin memburuk kalau dibiarkan. Di sini untuk menapis atau menganalisis dan menyusun alternatif pemecahan isu yang digunakan yakni metode USG, isunya adalah yang pertama tadi mengenai praktik materi agama Hindu mengenai yoga asanas yang kurang maksimal karena menggunakan video conference. Di sini tingkat urgensinya 4, seriousness-nya ada 3 dan growth-nya 3.
Di sini saya mendapatkan angka 9 dalam penetapan USG-nya. Sedangkan selanjutnya ada media pembelajaran yang digunakan para pendidik terkesan monoton dan membuat para peserta didik menjadi jenuh atau bosan. Urgensinya mendapatkan nilai 5, strength seriousness-nya mendapatkan nilai 3 dan growth-nya mendapatkan nilai 3. Dari hasil ketiga USG ini mendapatkan nilai 11. Dan yang terakhir ada karakter ataupun perilaku para peserta didik sulit dipantau dan dibina dalam pembelajaran jarak jauh. Di sini urgensinya nilainya 4, seriousness-nya ada 4, growth-nya ada 4, dan di sini mendapatkan nilai 13. Nah, dari keterangan skor di sini jika kita melihat di situ ada keterangan skor ada 5 sangat tinggi, 4 tinggi, 3 sedang, 2 rendah dan 1 sangat rendah. Dari metode USG ini bisa kita lihat nilai yang paling dominan jika kita lihatkan di sini, jika isu yang memiliki total skor yang tertinggi merupakan isu prioritasnya. Di sini isu prioritasnya adalah karakter ataupun perilaku para peserta didik sulit dipantau dan dibina dalam pembelajaran jarak jauh yang mendapatkan nilai 13. Ya, ini merupakan metode USG yang sudah didapatkan. Selanjutnya kita akan analisis sampai ke akar masalah dengan menggunakan fishbone. Ya, di sini kita lihat ada sebuah diagram fishbone yang mana tadi di intinya ada di sini ada 4 ya, ada man, method, mesin, material. Dari man dari orangnya, jadi di sini guru masih kurang variatif dalam mengajar. Sedangkan dari siswa masih belum merasakan belajarnya adalah sebagai sebuah kebutuhan. Lalu metode yang digunakan bimbingan guru terhadap siswa ini masih dirasa kurang maksimal. Lalu yang selanjutnya metode dari siswa pun juga kurang inisiatif dalam mencari materi ajar dari mesin atau dari alat. Di sini dijelaskan bahwa beberapa siswa ada kendala terkait perangkat gawainya, yakni dari HP masing-masing, yang mungkin beberapa siswa tidak ada beberapa siswa yang mungkin memiliki keterbatasan satu HP dipakai oleh orang tua, terkadang juga satu HP dipakai oleh adik-adiknya, sehingga kendalanya dari perangkat atau gawai HP masing-masing. Lalu dari mesin ini atau dari alat di sini kurang dimaksimalkannya ilmu pengetahuan teknologi atau sebuah sistem keteknologian dalam proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya dari material di sini siswa masih belum memanfaatkan perangkat ajar e-book karena sebenarnya walaupun pembelajaran jarak jauh dari pendidik ataupun dari guru sudah memberikan sebuah kemudahan yang mana tidak harus memiliki buku fisik tetapi juga dicarikan buku secara elektronik book ya, khususnya seperti PDF, seperti PowerPoint, seperti ya materi-materi ajar yang mungkin mudah untuk memudahkan siswa dalam memahami materi gitu. Sedangkan di sisi lain di sini beberapa siswa juga masih belum memiliki matras yoga untuk praktik. Jadi di atas tadi siswa masih belum memanfaatkan perangkat ajar e-book yang telah disampaikan oleh guru, dan selanjutnya ada beberapa siswa yang masih belum memiliki matras yoga untuk melaksanakan praktik yoga asanas. Jadi dari beberapa analisis ini terbentuklah menjadi kurang minatnya belajar siswa dalam proses pembelajaran daring atau jarak jauh. Selanjutnya kita juga perlu menganalisis isu masalah tersebut dengan analisis SWOT. SWOT yakni ada 4 berdasarkan dari singkatannya ini termasuk berurutan, yakni S yang artinya strength yang artinya kekuatan, W-nya weakness atau kelemahan, O-nya opportunity yang artinya peluang, dan yang terakhir ada T-nya threat yang artinya ancaman. Dari strength atau kekuatannya kita bisa menyampaikan di sini bahwa inovasi dari guru untuk lebih variatif dalam mengajar. Jadi diharapkan kekuatan dari guru adalah sebenarnya guru memiliki inovasi-inovasi yang memberikan variasi-variasi dalam proses belajar mengajar, entah itu dalam teknik mengajar, metode mengajar gitu. Nah, namun kelemahannya
Di sini ketika guru memiliki inovasi yang luar biasa, terkadang lingkungan siswa ini kurang kuat dalam mengakses jaringan internet. Jadi ada beberapa aplikasi yang mungkin kurang mendukung dalam penyampaian sang guru tersebut untuk bisa diterima oleh siswa. Nah, peluangnya sebenarnya sarana dan prasarana yang ada ini sudah lengkap dan disediakan oleh sekolah dalam menunjang guru untuk proses belajar dan mengajar. Di sini sudah lengkap mulai dari lab komputer, mulai dari internetnya, mulai dari komputer yang sudah disediakan di sini. Dan ancamannya atau threat-nya di sini adalah kondisi siswa yang kurang pantauan langsung dari guru yang memang karena keterbatasan belajar jarak jauh menggunakan sistem daring, dan orang tua pun kurang memberikan perhatian yang lebih terhadap siswa yang sedang belajar. Ya, selanjutnya analisis SWOT ini minat siswa yang pertama ada kekuatan di sini, minat siswa untuk mencari materi lebih inovatif karena adanya media sosial. Sebenarnya siswa pun juga memiliki inovasi yang sangat luar biasa karena sekarang sudah banyaknya kekuatan teknologi yang bisa dipakai inovasi siswa dalam mengakses proses pembelajaran yang dia ingin dapatkan gitu. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya tidak semua siswa memiliki perangkat gawe yang normal. Ada yang beberapa RAM-nya mungkin kurang mendukung, memorinya kurang mencukupi sehingga memiliki kelemahan tidak bisa menjangkau untuk mengakses informasi yang lebih faktual mungkin. Lalu dari peluangnya, pemerintah sebenarnya sudah memberikan bantuan internet dari program pemerintah sendiri atau yang biasa dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga mempermudah siswa untuk mengakses internet dari bantuan kuota internet dari pemerintah itu sendiri. Nah, ancaman selanjutnya di sini terjadi penurunan pencapaian hasil belajar siswa. Untuk alternatif solusi di sini ada 3, yakni ada alternatif penyelesaian, ada tahapan setiap alternatif, dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, alternatif penyelesaiannya di sini memotivasi guru untuk mengikuti pelatihan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Lalu yang kedua ada tahapan setiap alternatif, di situ ada 2, yakni yang pertama mencari informasi secara online terkait pelatihan daring pembelajaran secara inovatif. Jadi apapun informasi yang ada terkait pelatihan secara online yang untuk menunjang pembelajaran secara inovatif dan kreatif, ini harus kita berikan informasi tersebut kepada guru-guru yang membutuhkan. Lalu sekolah memfasilitasi pelatihan guru, ini yang diharapkan juga. Lalu hasil yang diharapkan agar dapat meningkatkan kompetensi guru dalam membuat perangkat ajar yang inovatif dan menyenangkan. Lalu pihaknya di sini siapa? Di sini ada guru dan siswa. Lalu yang kedua, alternatif penyelesaiannya yang disampaikan yakni melaksanakan proses pembelajaran konsep blended learning, yakni konsep belajar campuran, yaitu dengan cara menggabungkan strategi tatap muka di ruang kelas atau pembelajaran jarak jauh atau daring atau online. Jadi memiliki proses pembelajaran gabungan di mana kita menggabungkan strategi pembelajaran tatap muka di ruang kelas dan digabungkan dengan pembelajaran jarak jauh atau sistem daring atau online. Nah, tahapan dari alternatif ini apa gitu ya? Pertama adalah membagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil yang mungkin satu kelas ini terdiri dari 5 atau sampai 6 kelompok siswa, sehingga dari beberapa kelompok siswa ini bisa kita buatkan jadwal kehadiran untuk bisa hadir secara tatap muka sesuai dengan jadwalnya masing-masing agar hasil yang diharapkan yakni agar dapat memahami materi secara langsung yang dipaparkan atau dipraktikkan yang telah disampaikan oleh guru pengajar masing-masing. Nah, pihaknya di sini ada guru, siswa, dan orang tua yang mendukung dan mengawasi sistem pembelajaran ini. Baik, di sini cukup saya sampaikan. Mudah-mudahan dari penyampaian saya bisa memberikan pemahaman yang lebih terhadap saya sebagai anggota CPNS yang sedang melakukan pelatihan dasar dan bisa memenuhi kewajiban saya di materi pembelajaran Latsar ini terkait materi analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Baik, cukup sampai di sini. Saya mohon maaf jika ada tutur kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Saya tutup. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam kebajikan untuk kita semua.